11. Membawa luka. Kamu nggak masak sayang. Danu duduk di meja makan, melihat Yura yang sedang menuangkan bungkusan yang dia beli di warung pagi tepi jalan. Aku kan kerja mas, mana sempat, beralasan. Kayla mana? Lagi mandi tuh. Menunjuk dengan dagunya. Oh iya mas, aku ada sarapan spesial buat mas. Yura meletakkan piring kecil dengan tutup di atasnya di depan Danu duduk. Apa ini? Penasaran? Lihat aja, duduk tak jauh dari Danu, berpangku tangan. Danu membuka tutup itu, di atas piring kecil itu ada sebuah test pack. Dengan 2 garis di sana, bibir Danu terangkat, senyumnya mengembang dan berubah jadi tawa, menatap pada Yura. Yura mengembangkan senyum lebarnya. Kamu hamil? Yura mengangguk penuh semangat. Ah, sayang. Danu berdiri dan memeluk Yura, menggendongnya. Pelan dan berputar, lalu menghujaninya dengan kecupan. Berakhir pada bibir seksinya, memangut bibir itu lama. Sepasang mata suci itu ternodai lagi oleh pasangan yang belum resmi. Menikah itu, mereka masih menunggu akta perceraian Danu, yang kini tinggal menghitung hari saja. Kai, dengan wajah marah dan sedih yang bercampur itu, berlari. Memasuki kamarnya, bulir kristal keluar dari mata beningnya. Dia membenamkan, wajahnya dibantal. Ibu, tangisnya. Kenapa Kai? Kenapa wajahmu seperti itu? Embun mengelus rambut Kai saat dia baru turun dari motornya sepulang kerja dari resto. Kai memeluk ibunya erat, menenggelamkan wajahnya di sana. Kai, ada apa? Kai menatap sendu ibunya. Kai kembali menenggelamkan wajahnya. Apa ayah memarahimu? Kai menggeleng. Apa gurumu yang memarahimu? Kai menggeleng. Lalu kenapa wajahmu begitu Kai masih terdiam memeluk ibunya. Di belakang Kai, agak jauh Embun melihat Kathy. Ada apa dengannya? Menggerakkan bibir tanpa bersuara. Kathy hanya mengangkat bahunya. Ayo masuk, ibu membawa sesuatu. Embun mengambil beberapa kresek yang terkait di motornya, menuntun. Kai masuk, mengajak Kathy serta beberapa anak panti. Embun membagi roti pada masing-masing anak dan pengurus panti. Embun tersenyum melihat wajah-wajah senang dan ceria itu. Ramai sekali, sedang pembagian apa? Suara yang tiba-tiba muncul di samping telinga Embun membuatnya terlonjak dan memalingkan kepala ke samping. Malvin berdiri di belakang. Embun dengan sedikit membungkukkan tubuhnya, bibir mereka hampir bersentuhan. Embun sedikit menggeser tubuhnya ke samping, wajah Malvin terlalu dekat, hingga membuat Embun sedikit tak nyaman. Malvin tersenyum lucu menegakkan punggungnya. Ini, ada roti pemberian dari bos tempat saya bekerja, jelas Embun. Beliau tahu saya tinggal di panti dan dengan murah hatinya membagi beberapa kotak roti untuk kami. Anda mau? Aku juga dapat. Masih ada lebihan. Mengambil potongan roti. Malvin membuka mulutnya. Embun menatap heran. Tanganku penuh. Menunjukkan tangannya yang masing-masing. Membawa barang. Sebenarnya hanya tas kerja dan overcoat-nya. Embun menyuapkan roti ke mulut Malvin yang terbuka. Malvin menggigit sebagian, lalu mengunyahnya. Ini enak. Embun tersenyum hangat. Ini juga laris di depan resto. Kebetulan ada yang jual siang ini. Malvin membuka mulutnya lagi. Embun menyuapkan lagi sisa potongan roti. Malvin pun ikut memajukan kepalanya, hingga jari Embun menyentuh bibir Malvin. Mata Malvin menatap hangat wajah Embun, membuat gadis itu sedikit kikuh segera mengalihkan pandangan serta tubuhnya. Memindahkan kembali potongan roti-roti yang masih ada di atas meja. Malvin mengunyah rotinya, mata pria itu masih menatap lekat pada Embun. Daddy. Malvin menoleh, melihat Kathy berlari ke arahnya. Malvin merentangkan tangannya, menyambut hangat pelukan gadis kecilnya. Dengan berjongkok,
bertumpu pada kedua lututnya. "Daddy kapan sampai?" Kenapa Ceti tak tahu? Mengerucutkan bibirnya. Menatap wajah Daddy Malvin. Baru saja, Princess Malvin mencium pipi putrinya. "Kenapa Ceti nggak lihat Daddy tadi? Kamu terlalu asyik main dengan Kay." "Oh ya." Terlihat berpikir, "Daddy, ada saus di bibirmu." "Oh ya." "Bersihkan." Ceti mengambil tisu yang ada di atas meja di samping embun. Mengusap bibir Daddy yang masih tertinggal saus. "Di pipimu juga ada saus." Malvin menunjuk pipi Ceti. "Ini salah Daddy." Cemberut mengelap pipinya sendiri dengan tisu. Malvin tergelak. Embun ikut tersenyum melihat ayah dan anak itu. Malvin menoleh hingga tatapannya bertubrukan dengan mata embun, melihat embun yang tersenyum manis dari bawah. "Kamu cantik," ucapnya beralih memandang Ceti kalau tersenyum. Entah pada siapa kalimat itu ditujukan, Ceti atau embun. Embun menunduk kembali pada aktivitasnya. Ceti menyambut ucapan dadinya dengan pelukan, minta gendong. "Kamu sudah besar Ceti, sudah 8 tahun, ucap Malvin, namun masih tetap menggendong putrinya. "Kamu makin berat," keluh Malvin berjalan ke kerumunan anak-anak. "Daddy." Bersemu merah, embun tersenyum lagi melihat ayah dan anak itu. Mata embun melihat Kay yang termenung agak jauh. Melihat menatap Ceti dan dadinya. Embun berjalan mendekati anaknya. "Kamu kangen ayah?" Duduk di samping Kay. Kay menggeleng. "Kenapa wajahmu begitu?" "Ibu." "Iya Kay sayang." Ini pertama kalinya Kay melihat Ceti menatap jauh Ceti yang bermanja pada Daddy. Embun memeluknya. "Sayang, kamu masih punya ayah," menghibur anak gadisnya. "Ayah." Ucapan Kay terhenti melihat mobil ayahnya memasuki halaman panti. Baik embun ataupun Kay terkejut, kenapa Danu bisa ada di sini? Bukankah ini belum waktunya pulang kerja? Danu keluar dari dalam mobil. Ada seorang wanita di dalam mobil itu. Wanita itu tertinggal di sana. Dia adalah Yura. Danu berjalan dengan sebuah berkas di tangannya. Embun mendekat. Begitupun Kay. Namun gadis kecil itu bersembunyi di balik tubuh ibunya. "Ada apa, Mas?" "Berhenti." Ini, Danu melempar kasar berkas yang dia bawa ke muka Embun. Embun mengambilnya sebelum jatuh. "Berkas akta cerai. Itu milikmu." Ucap Danu, "Aku sudah menyimpan bagianku." Embun tersenyum lucu. "Mas kemari untuk menyerahkan ini?" "Tidak. Aku ingin menjemput Kay." Danu mengambil sesuatu dari balik jasnya dan menyerahkan ini. "Kamu boleh datang. Aku sengaja mengundangmu." Senyum licik. Danu mengulurkan sebuah undangan pernikahannya dengan Yura. "Mas Danu akan menikah." Sedikit kaget. Tentu saja. Pria tampan dan mapan sepertiku sudah pasti dan harus menikah lagi dengan wanita cantik tentunya, dengan sombongnya. Danu menunjuk Yura yang duduk di kursi penumpang. Yura yang merasa ditunjuk, tersenyum sinis dan keluar dari dalam mobil. Melanggang dengan angkuhnya mendekati Danu. Memeluk manja lengannya. "Dia calon istriku dan Mama sambung Kay," tersenyum menghina. Embun tersenyum lucu, matanya sudah mengembun, namun sekuat. Mungkin dia bertahan agar tak tumpah. "Selamat ya." Tersenyum tegar. "Ayo Mas, kita pulang." "Aku tak tahan berada di sini," rangek Yura manja. "Iya sayang." "Tentu saja," tersenyum. Danu beralih menatap anaknya yang berdiri di belakang Embun. "Ayo Kay, kita pulang." Ajak Danu. "Enggak, Kay di sini saja dengan ibu." Wajah Danu berubah. Kay menggeram. Embun berbalik menatap lembut anak gadisnya. "Pulanglah, besok kemari lagi," dengan suara parau. "Ibu," air mata Kay sudah menetes, memeluk ibunya, lalu berlari.
ke arah mobil Danu, membuka pintu belakang, dan masuk. Embun hanya bisa menatap getir pada anaknya, namun Embun harus kuat. Tidak ada air mata yang boleh jatuh di depan Danu. Tanpa mengatakan apapun, Danu menyusul memasuki mobilnya. Terlebih dahulu membukakan pintu untuk Yura, mobil silver itu bergerak dan menghilang di belokan halaman panti. Embun masih menatapnya, lututnya tiba-tiba lemas, engselnya seolah sudah lepas. Embun ambruk, sepasang tangan menahannya. Tubuh yang hangat menyentuh tubuhnya dari belakang. Embun menoleh. "Yo, Oki." Air mata Embun lolos juga, membanjir dan menganak sungai di sana. "Aku bisa membantumu membalas mereka."